Kalau seandainya pembahasan kita bersama agent properti lagi sengit nih, terus kondisinya toko juga lagi rame nih, panik buying nih. Jadi kita lagi mau mengedepankan apa nih? Kita sebagai retailer atau kita sebagai customer dari properti yang datang ke kita menawarkan agar kita beli propertinya. Bingung kan kita nempatin diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Benturan kepentingan usaha yang temanya adalah transaksi properti di dalam minimarket. Duh, serem banget sih. Emang ada minimarket jual properti? Kalau emang ada, keren. Dan boleh sih, no problem. Minimarket saya dulu jual hewan kurban. Minimarket saya dulu, salah satu minimarket saya dengan brand yang berbeda, itu juga kerjasama dengan rumah akikoh. Gitu. Kalau seandainya saya mungkin kerjasama dengan properti, saya juga akan jual rumah, kalau emang mungkin. Tapi ini yang terjadi sebaliknya. Jadi owner ngundang pemilik properti yang lagi propertinya mau dibeli sama sang owner. Nah, transaksinya di tengah-tengah retail. Nah, itu yang menyebabkan manajemen terganggu. Karena sang owner tidak berdiri sendiri. Karena ada beberapa manajemen yang juga bagian dari pemegang saham. Jadi, salah satu owner lainnya yang tidak terlibat terhadap transaksi jual beli properti komplain. Nah, komplain itu yang terdengar sama saya. Akhirnya saya bilang, nanti saya rumuskan di konten. Anda nonton konten, solusinya di konten. Jadi intinya sepanjang itu bukan kesepakatan manajemen, bukan kesepakatan pemegang saham, bukan kesepakatan owner, bukan kesepakatan kinerja dari sebuah retail, jangan ada transaksi properti di dalam retail. Kalaupun iya, kitanya keluar dari area dagang. Atau panggil dia di backroom kita. Atau panggil si pihak tadi yang menawarkan properti ke tempat-tempat yang dimana memang itu tidak sakral terjadinya transaksi jual beli bersama segala sesuatu yang menjadi kinerja kita dipertanyakan, kinerja retail dipertanyakan. Karena terlalu banyak pemilik retail, owner retail dan retailer itu sendiri kadang-kadang ngegampangin, ngentengin dan numpang tindih, numpang tumpuk, numpang apa ya, numpang aman, ya segala sesuatunya numpang dan numpang di retail kita. Iya, saya pemegang saham. Oke. Terus kaitannya dengan Anda transaksi, sementara pemegang saham lainnya juga, transaksi apa sih Suban? Nah, kan gitu ya. Kan jadi rame. Nah, jadi maksud saya, kebekuan, kebenturan, dan segala sesuatu yang akan terbentur, jangan ada di retail kita gitu. Kalaupun harus ada, tadi di luar saya bilang. Di luar area dagang kita, di luar space kita, dan jangan paksa kalau dia cuma say hello doang di area space kita, di area dagang kita, di space manajemen kita, no problem gitu kan. Tapi kalau dia mulai membangun transaksi, buka surat menyurat, terus melakukan tawar menawar, terus mulai negosiasi, udah ruwet deh. Karena akhirnya pecah kita, apalagi kalau customer melihat, supplier melihat, rekanan melihat, vendor melihat, ngapain sih Suban di tokonya sibuk sendiri, bukan ngurusin Rinso, Soklin dan sebagainya gitu kan, malah ngurusin properti. Anda lagi dagang properti, kan jadi seperti itu. Dan yang paling parah, kalau seandainya pembahasan kita bersama agent properti lagi sengit nih, terus kondisinya toko juga lagi rame nih, panik buying nih. Jadi kita lagi mau mengedepankan apa nih? Kita sebagai retailer atau kita sebagai customer dari properti yang datang ke kita menawarkan agar kita beli propertinya. Bingung kan kita nempatin diri? Jadi yang paling benar pada saat kita mau melakukan transaksi di luar kinerja retail kita, jangan pernah lakukan di dalam retail kita. Jadi yang paling tepat pada saat kita mau melakukan hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan kinerja retail kita, ya jangan digarap dan dibahas di gerai kita. Itu yang paling aman. Jadi benturan kepentingan terhadap pihak manapun juga bersama kita di area retail kita, yaitu kitanya yang menyumbang saham terbesar untuk terjadinya kebuntuan, kebekuan, dan benturan. Kitanya yang punya andil terbesar terjadi kebekuan, benturan, dan benturan yang sulit dielakkan kepada manajemen atau pemegang saham lainnya. Jadi kitanya harus bijak. Jangan lantaran, saya pemegang saham mayoritas. Ya iya, tapi kan minoritas juga harus didengar. Minoritas kali 5, akhirnya mayoritas juga kan gitu ya. Kalau seandainya saya 20%, mereka yang 5 masing-masing 5. 5 kali 5, 25. Nah, mereka berlima jadi mayoritas dibanding saya. Kalau digituin kan jadi nggak enak. Tapi kan bukan saatnya di retail kita main tuding-tudingan, main tunjuk-tunjukkan, terus main ya serampangan-serampangan kata. Itu yang penting kita profesional. Kalau kita mau beli mobil, ya ke dealer. Atau enggak, orang dealernya dipanggil ke rumah. Yang pasti bukan di retail kita. Kalau kita mau beli properti, agen propertinya diundang ke rumah. Atau ke kantor backroom, tapi jangan lama-lama di backroom. Karena di backroom juga kan urusannya harusnya tentang kinerja retail. Bukan kinerja pribadimu bersama penambahan aset atau harta kekayaanmu.
Jadi kesannya tidak profesionalisme sih. Ngerinya itu menular kepada semua komponen kita punya kinerja di retail itu sendiri. Kurang lebih itu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.